Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Jadi tadi malam kita menemukan sebuah bentuk teaser resmi dari Project One Piece season kedua, yang dimana ini merupakan sebuah franchise adaptasi live action anime yang paling gua tunggu setelah filmnya Avatar The Last Airbender di Netflix juga ya. Yang dimana gue akui sebagai pencinta One Piece juga ya, akhirnya gue bisa menemukan versi live action yang dimana semua tokoh-tokohnya akhirnya dikembangkan sesuai kepada manga dan juga anime akuratnya. Dan gue adalah orang yang suka kepada season pertamanya, yang dimana semua arc battle-nya, semua plot ceritanya, semua penokohannya, semuanya dikembangkan dengan rapi. Cuman ya lagi-lagi gue agak kurang suka kepada Zoro-nya, yang dimana Zoro-nya terlalu serius man. Padahal yang gue tahu Zoro di versi anime awal-awalnya itu adalah orang yang serius emang, tapi ketika main kesininya itu adalah orang yang kocak man. Dan ketika dia diadaptasi kepada versi live action, dia terlalu serius man. Terlalu serius. Tapi mungkin di versi live action ini ya, mungkin dalam segi bentuk adaptasinya, mungkin dalam segi bentuk remake-nya juga akan dikembangkan lebih fresh lagi sih ya. Karena lagi-lagi franchise versi live action ini akan dikembangkan dan juga dibantu oleh Eiichiro Oda, yang merupakan otak di balik One Piece di versi anime bahkan manganya pak, seperti itu. Oke. Dan sekarang pada video kali ini ya, kita udah mendapatkan versi teasernya untuk One Piece season kedua, yang dimana disinilah titik ketika Luffy dan juga para krunya akan bertemu dengan si Chopper dan juga Nico Robin. Oke. Dan juga mereka akan mengulik kembali tentang kematian Goldie Roger seperti apa, yang dimana di versi animenya dia adalah orang pencetus One Piece seperti apa, sehingga pada akhirnya semua para bajak laut di seluruh dunia akhirnya memburu One Piece yang satu ini. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita mereaction sebuah official teaser One Piece season kedua Netflix. Sikat coy! Dia muncul! Mr. Tree ya? Vivi! Nico Robin! Ini udah mulai. Oke. Udah masuk lockdown ya. Oke, udah mulai upgrade nih. Oke. Oh, ini arc awalnya Nico Robin nih sebagai villain. Monkey D. Luffy. Oke. Pas pak. Wah, gokil sih. Cantik Nico Robinnya. Oke. Wah, dia muncul juga. Wow, Mr. Tree. Gila sih, gila. Oke, mulai lebih serius ya arc-nya ya. Boleh. Menuju Grand Line. Oke. Ini sangat unik banget pak, sangat unik karena ya seperti kalian tahu bahwa di versi anime bahkan di versi manganya, ketika setelah arc Blue Sea yang dimana semua para anggota topi kru jeram ini udah ngumpul ya, ada si Zoro, Sanji, Usopp ya kan, Nami juga ngumpul. Dan ketika mereka sampai kepada arc keduanya, itu sepertinya di live action ini akan mengadaptasi 6 arc pak. Yang pertama adalah Lockdown, yang kedua adalah Reverse Mountain, Whiskey Peak, Little Garden, sama Drum Island, sama Arc Alabasta pak. Oke, Arc Alabasta ini sebuah bentuk arc yang gua tunggu banget, yang dimana sepertinya untuk Arc Alabasta mungkin akan terjadi kepada akhir di season kedua yang satu itu. Karena si Ace akan masuk kepada One Piece season kedua yang satu ini, ya sepertinya dia akan muncul ke bagian endingnya untuk nyambung kepada Alabasta arc ini pak, seperti itu. Oke, tapi
Tapi di scene kedua ini ya, yang paling gua tunggu itu adalah Lockdown. Yang dimana di Lockdown inilah kita akan bisa melihat bagaimanakah tempat eksekusi Goldie Roger terjadi. Dan juga ada penambahan Smoker sebagai villain utamanya Pak ya. Oke, jadi untuk Smokernya pas kalau tadi kalian mengenai promosinya segala macam, bahkan untuk aktornya, bahkan shootnya by the way, itu sesuai kepada versi manga dan juga animenya Pak. Anjir, Smoker is back. Makanya di versi Netflix ini ya, yang gue bisa apresiasi adalah versi live action ini udah dikerjakan juga oleh Eiichiro Oda sebagai pengawasnya, supaya di serial One Piece ini juga nggak ada yang aneh-aneh Pak. Oke, karena kan lu tau kan ya, kalau ada sebuah film adaptasi Amerika itu biasanya itu ada banyak banget adegan LGBT, kan nggak cocok Pak. Makanya ya di versi ini ya akhirnya semuanya dipantau jelas oleh Eiichiro Oda, Sensei Oda by the way. Gokil sih, gila. Dan juga gue juga pengen tahu bagaimana si Chopper ketika masuk kepada scene kedua ini Pak, karena dalam segi bentuk voice overnya si Michaela Hofer ya, yang dimana ketika gue lihat dia ngedubbing si Chopper ini cukup akurat, bahkan cute-nya juga nggak maksa men. Dan bahkan animasi Choppernya itu bulu juga udah mulus banget Pak ya. Dan gue nunggu banget bagaimanakah transformasi Chopper ketika dia pada akhirnya menjadi bentuk raksasanya. Itu yang gue tunggu Pak, karena Chopper tuh selain dia itu adalah makhluk yang cute, tapi dia memiliki sebuah bentuk maksud tragis yang sangat dalam banget Pak. Oke, yang dimana hal itu akhirnya diangkat kepada versi live action ini. Dan bahkan untuk Nico Robin-nya sesuai kepada versi manganya Pak, karena maaf ya, di versi animenya ketika Nico Robin pertama kali muncul itu kulitnya so mateng Pak, gak sesuai kepada versi manganya. Padahal di versi manganya itu adalah orang yang kulit putih banget Nico Robin itu. Dan akhirnya di versi live action itu dikerjakanlah dengan Nico Robin dengan versi kulit putih tapi dengan suit lamanya Pak. Karena di awal-awal ini itu merupakan seorang anggota bajak laut dari Crocodile. Oke, jadi sepertinya si Nico Robin ketika pertama kali muncul itu akan menjadi sebuah bentuk lawan yang kontras kepada Luffy untuk awal-awal arc-nya. Oke, gokil sih. Yang dimana versi live action ini akan siap tayang pada bulan Maret ya, bulan Maret tanggal 10 kalau nggak salah ya. Jadi sepertinya di bulan Maret kita akan mendapatkan sebuah bentuk project One Piece yang bisa dibilang cukup manga anime akurat. Mantap. Kemudian nextnya, kalau pas yang gue lihat dari segi bentuk produksinya, set tempat ya, bahkan efek letakannya serta beberapa angle-angle-nya cukup kece sih Pak, cukup kece. Outfit kostum semua per tokoh-tokoh juga oke banget ya. Bahkan ada si Dalmatian sebagai Mr. Tree tadi, wah, sesuai kepada versi manga dan juga anime ya Pak. Nakama-nakama lama juga pasti bakal lebih senang sih dengan versi live action One Piece yang satu ini Pak ya. Dan semoga aja mengenai season kedua ini juga bisa lebih bagus ketimbang season pertamanya dulu. Wow, gokil sih, gila. Dan mungkin saja nanti gue akan coba untuk breakdown mengenai season kedua untuk One Piece yang satu ini seperti apakah detailnya, dan mungkin akan coba kita bandingkan kepada versi manga dan juga animenya. Siapa tahu ada hal-hal yang bisa kita breakdown sampai tuntas nih. Oke, wah, gokil sih. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kamu mengenai One Piece season kedua Netflix live action yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.